Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan wakil, Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada hari ini, izinkan kami dari calon guru penggerak angkatan 11 akan mendiseminasi atau menyebarkan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ini merupakan aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 yang akan kita uraikan pada pagi hari ini. Nanti diawali dari perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari awal. Ini yang dikatakan perubahan atau pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dikatakan paradigma barunya? Di sini ada kata diferensiasi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidakmenyenangan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi dari dalam, sedangkan ekstrinsik dari luar. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita ini semuanya punya kebutuhan ini, paling tidak ada 5. Kebutuhan kita pertama bertahan hidup. Contoh bertahan hidup itu adalah makan, minum, perumahan, dan kebutuhan dasar. Kemudian kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat kebebasan. Yang terakhir kita ini butuh kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang lainnya motivasi perilaku manusia. Paling tidak ada 3 yang memotivasi kita. Kemudian apa itu motivasi? Merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi manusia paling tidak ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini pasti kita motivasi kita. Di mana murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, berarti dari luar. Yang kedua, motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir, motivasi kita adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Inilah yang kita lakukan adalah motivasi intrinsik. Berikut terakhir sebagai manajer. Jadi kalau sebagai manajer itu nanti kita sebagai kontrol, harapannya kita berada di sini. Jadi ketika anak mempunyai masalah atau perilakunya negatif, ditanya dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian alasan dia mengapa seperti itu. Terakhir dia diajak mencari solusi. Kalau kemarin saya memanggil yang sering terlambat, maka terakhir kenapa kamu sering terlambat? Setelah kita gali panjang, rupanya anak ini tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman tentu ada penyebabnya.
Jawabannya adalah main HP. Tanya lagi, main HP itu main apa yang kamu mainkan? Main FF, ya main game. Terus main game sampai jam berapa? Sampai jam 12. Pernah sampai yang paling lama sampai jam berapa? Sampai jam 2 siang. Tidak tidur, ya. Kok tahan seperti itu? Apa hasilnya? Ditanya, digali dan seterusnya, ya, sampai terakhir apa manfaatnya kamu mengikuti atau main game ini? Ditanya, jawabannya tidak ada hasil yang diperoleh, ya. Jadi kalau kita posisi manajer, menggali dulu semacam pendidik dan pendidikan sampai ketemu, dan terakhir kira-kira biar tidak datang terlambat lagi, apa upaya yang kamu lakukan? Yang pertama tadi tidurnya malam, berarti saya harus merubah tidur. Kemudian main gamenya diatur waktunya. Terakhir lagi kita cari solusinya seperti apa? Datangnya lebih cepat biar tidak terlambat. Nah, ini berarti tugas kita sebagai kontrol untuk restitusi ini adalah menjadi seorang manajer bagi murid kita. Jadi jangan sampai kita langsung diberikan hukuman, langsung buat merasa bersalah, tidak, tapi tidak ada restitusi atau daftar bersalah. Oke, ini contoh penerapan 5 kontrol, posisi kontrol sebagai guru. Ketika kasus tidak mau memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika penghukum, pasti jawab kita, patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini termasuk penghukum, ya. Kemudian kalau dia membuat bersalah, kita nanya berapa kali guru harus memberi tahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Itu berarti merasa dia bersalah. Sebagai teman, ayolah yang nanti buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa sama. Jadi kita anggap ngobrol seperti itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Nah, terakhir contoh ini manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mulai kita gali, ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan. Kita mulai menggali, memahami anak-anak ini dengan kesalahan-kesalahannya yang sudah berbuat. Nah, kembali ke kelas. Sekarang kita ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu nanti kita boleh dengan anak-anak, harus akan sampaikan waktu ini disiplin positif. Kita buat regulasi dulu dengan mereka. Kita ini pengennya seperti apa di kelas. Nah, minta dulu semua pendapat anak-anak. Ayo kita pengennya apa di kelas ini, ya. Ada yang pengen boleh tidak makan, boleh, ya. Nah, nanti dari itu ada semacam apa beda peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan masih boleh menggunakan tidak boleh, jangan dan seterusnya. Itu peraturan. Tapi ketika keyakinan, ubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak boleh terlambat, berarti hadir tepat waktu. Nah, berarti seperti itu. Keyakinan kelas ini perlu kita buat awal. Jadi kita tidak perlu banyak marah, tidak perlu banyak menghukum, cukup kita sepakati, ya. Nah, kami kemarin sudah, kalau dia sudah terlambat berarti apa konsekuensinya. Ini memang tantangan berat bagi kita dengan kurikulum ini, merdeka ini. Kita tidak boleh banyak memaksa, tetapi kita menuntut dan mengajak. Lanjut, ini anak Pak Jatuh membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anaknya diajak dulu, ya, bersama-sama. Kalau kemarin saya membuat ini, dibuat dulu kertas, silakan tulis kamu pengennya apa, impian kita, harapan kita selama belajar di mapel Bapak Ibu masing-masing. Silakan dikumpulkan. Tapi kalau sudah kita kumpulkan, nanti yang mirip-mirip digabung, kemudian disepakati, dibaca bersama dan disepakati bersama. Tanda tangan juga perlu kita dengan seluruh warga kelas ini, ya. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Pertama, keyakinan itu memang lebih abstrak, ya, tidak secara rutin. Kemudian berupa pernyataan yang besar yang berlaku umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau tidak boleh makan di kelas, itu kata-kata atau kalimat yang negatif, maka dipositifkan. Tidak makan di kelas berarti makanan pada waktunya, seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Semacam peraturan kita juga ada 50-an kalau salah. Yang mungkin ingat. Jadi cukup ya penting-penting saja yang kita yakini.
sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi masing-masing kelas itu bisa jadi tidak sama. Ya, kelas yang ini mungkin beda dengan kelas yang berikutnya. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Jadi ketemulah dulu kita dengan semua. Nah, kemudian ini ada segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama dari menstabilkan identitas. Jadi kalau kita ketemu siswa yang bermasalah, kita kenali dulu dari nama, alamat, dan sebagainya, termasuk orang tuanya. Ya, kita kenali, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita mengingatkan salahnya yang mana. Kemarin yang baru-baru ini tadi Bu Tiara yang loncat pagar. Berarti itu yang salahnya loncat pagar. Ya, kalau yang kemarin dia datang terlambat. Kemarin pertanyaan kawan-kawan itu sudah terlambat berulang kali. Ya, konsisten dengan negatifnya. Terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini kami yakin nggak bahwa itu salah. Jawabannya biasanya iya. Terus dengan anak-anak boleh berinspirasi, menyusulkan ide untuk bagaimana kelas ini yang Anda inginkan. Ya, misalnya kelas bersih. Dari pendapat ini nanti kita akan pilah dari 3/39 ini, kita akan pilih mana yang mirip, nanti akan kita gabung. Setelah kita pilih, baru jadikan kita musyawarahkan dulu sama-sama. Terakhir baru kita buat mana yang kita yakini untuk kita laksanakan. Paham? Silakan tulis sesuai dengan yang menurut anak-anak semua menjadi inspirasi untuk kelas ini seperti apa. Ya, kita tanya. Tulisnya jangan bagian yang lengket. Silakan bebas tulis. Kalau sudah boleh ditempel di sini, ya. Boleh tempel di sini. Bahkan boleh buat di restoran, kaset, di Adi. Dan nulis yang tepat ini. Sampai sekali melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Sesekali melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Dibaca dulu salah satunya. Belajar dengan tenang tidak berisik. Ya, betul. Lagi. Yang pengen kelas tidak setiapnya. Bersih dan nyaman. Oke. Sesekali bermain game bersama agar tidak bosan dan boleh makan. Maka.
sama ya. Kalau hampir sama nanti kita bilang. Tentangnya aja. Dan boleh Putri dengan Pasir dulu. Boleh diundang si Rehan